Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ikhwani fillah, hafizani wa hafizakumullah. Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, para bapak, ibu, saudara-saudari sekalian, marilah kita selalu mengucapkan alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala karena di pagi hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala menghidupkan kita sesudah mematikan kita, itu dengan paket-paket nikmatnya berupa nafas, berupa penglihatan, pendengaran dan lain sebagainya yang patut kita syukuri. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hari ini kebaikannya dan kita berlindung pada Allah dari keburukan di hari ini. Allahumma inna nas'aluka khaira ma fi hadzal yaum wa khaira ma ba'dahu wa na'udzubika min syarri ma fi hadzal yaum wa syarri ma ba'dahu. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah banyak membimbing kita melalui syariat-syariatnya, melalui lisan beliau, ketetapan beliau, perilaku beliau yang kita teladani di dalam jalan kehidupan ini. Pun pula semoga salawat salam ini sampai kepada, tercurahkan kepada keluarga beliau, para sahabat beliau dan pengikut beliau. Baik, kita lanjutkan belajar kita dari kitab Masailul Jahiliyah, perkara-perkara jahiliyah. Termasuk perkara jahiliyah yang pertama adalah berdoa kepada wali dan orang-orang soleh. Yang kedua adalah berpecah belah di dalam beragama. Yang ketiga, keluar dari ketaatan pada Allah, pada waliul amr, memberontak pada waliul amr. Yang keempat, perkara jahiliyah adalah dibangun di atas taklid buta. Yang kelima, yakni ukuran benar itu dari jumlah. Banyak-banyakan, maka itu yang benar, yang banyak, yang sedikit, yang salah. Ini adalah sifat-sifat jahiliyah yang patut kita hindari. Yang keenam, insyaallah pada pagi hari ini kita akan membahasnya. Mas'alatus sadisa, masalah yang keenam, sifat jahiliyah, perkara jahiliyah yang keenam adalah al-ihtijaju bima alaihil aqdamuna duna nazari ila mustandihi. Jadi berhujjah dengan apa yang dibawa oleh pendahulunya tanpa melihat dari dalil agama ini. Berhujjah dengan nenek moyang, itu maksudnya ya. Al-ihtijaju bil mutaqaddimin kaqaulihi qala fama balul qurunil ula. Surah Thaha ayat ke-51. Wa qauluhu ma sami'na bihadza fi abainal awwalin. Al-Mu'minun 24. Diterjemahkan Pak Samsul. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, berkata Fir'aun, maka bagaimanakah keadaan umat-umat yang dahulu? Quran Surat Thaha ayat 51. Dan firman-Nya, belum pernah kami mendengar seruan yang seperti ini pada masa nenek moyang kami dahulu. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 24. Ya, termasuk perkara jahiliyah adalah menjadikan ukuran kebenaran yang tertinggi adalah yang dibawa oleh nenek moyang.
standar kebenarannya itu. Kalau ini menyesuai, mereka anggap benar. Kalau tidak sesuai dengan yang dibawa oleh leluhur, maka itu dianggap batil. Idza ja'atuhumur rusulu bil haqqi ihtajjuna bi abaihim. Tatkala mereka datang pada mereka para rasul membawa kebenaran, justru mereka berhujjah, berdalil, berargumen dengan bapak-bapak mereka, nenek moyang mereka. Ya, mulai biyen lo ngene, ya, mbah-mbah iku biyen wis ngatur ngene, lapo awakmu kok nganyar-nganyari, nganeh-nganehi itu. Ya, para rasul pun demikian dulu, mesti semua rasul itu mendakwakan pada kaum itu dipertentangkan dengan apa yang mereka dapati dari bapak-bapak mereka, nenek-nenek mereka, nenek moyang mereka. Fa inna Musa alaihissalam lamma fir'auna ilal iman, lamma da'a fir'auna ilal iman, ya, Nabi Musa tatkala mengajak Fir'aun pun sekelas Fir'aun, ya, diajak untuk iman, ihtajju fir'auna bima alaihil awwalun. Fir'aun itu berhujjah terhadap apa yang ada pada generasi sebelumnya dia. Ya, qala, Fir'aun mengatakan, qala fama balul qurunil ula. Ya, surat Toha ayat ke-51. Qala, Fir'aun mengatakan, fama balul qurunil ula. Ya, apa yang ada pada generasi pertama mereka, generasi nenek moyang mereka. Maksudnya apa? Yuridu ayyahtajju bima alaihil qurunil ula allati sabaqathu minal kufra. Fir'aun menginginkan untuk berhujjah. Dia berhujjah, ya, dengan kekufuran nenek moyangnya. Dan Quran harus mengikuti itu. Tidak boleh Quran menentangi itu. Ini sifat jahiliyah. Ya. Jadi kalau sekarang ada yang menentang Al-Quran, harus mengikuti leluhur, harus mengikuti nenek moyang, maka ini sama dengan hujjahnya Fir'aun. Loh, ini kok ya tidak sesuai dengan nenek moyang dulu, tidak sesuai dengan leluhur, ya, tidak sesuai dengan generasi sebelum kami, ya. Taurat disesuaikan dengan itu. Pun demikian Al-Quran sekarang kita lihat banyak orang-orang yang, ya, mempertentangkan dengan nenek moyangnya dan Al-Quran yang dikalahkan, yang harus mengikuti pakem aturan dari nenek moyang, aturan dari leluhur. Wahadi hujjatun batil. Ya, ini adalah, ya, hujjah yang salah, yang batil. Ya, wahiyah hujjatun jahiliyah. Ini hujjah jahiliyah. Ya, argumennya orang-orang jahiliyah. Maka orang Islam berarti kebalikannya. Apa yang ada nenek moyang, leluhur, itu disesuaikan dengan Al-Quran. Kalau tidak menyesuaikan Al-Quran, ya ditinggalkan. Ya. Kalau masih menyesuaikan Al-Quran, ya nggak apa-apa, diteruskan. Ya. Dan kita mengetahui nenek moyang kita itu dulu agamanya animisme, dinamisme. Animisme percaya pada kekuatan benda-benda. Makanya orang-orang yang masih berpegang teguh pada nenek moyang, ya, ini masih percaya pada ini, terbawa, ya, keris ini bisa nangkal bahaya, ya, aki ini kalau saya pakai itu cewek-cewek itu bisa tertarik, ini bisa penglaris dagangan, barang, benda-benda, ya, padahal fungsinya harus difungsikan, ya, kalau keris ya fungsinya senjata, kalau sekarang hiasan. Ya, sudah selesai, bukan penangkal, tidak memiliki kekuatan apapun, ya, karena keris kalau dibuklek diantem ya menengahi, gitu. Ake untuk apa? Ya, untuk perhiasan, bukan untuk yang lain. Kalau mempercayai ake ini memiliki kekuatan, maka ini masih mengikuti agama nenek moyang yang animisme. Dinamisme apa? Kekuatan roh, ya. Jadi roh-roh itu menganggap roh-roh ini masih bergentayangan di dunia, masih bisa melindungi anak keturunan, masih bisa melindungi suku-sukunya.
dulu ini ya, makanya mereka tidak jauh dari kuburan-kuburan. Kenapa orang yang ya animisme dinamisme ini mempercayai ya orang-orang yang sudah meninggal itu bisa melindungi mereka, nolak bahaya dari mereka. Nah, di antara mereka itu ada yang berkeyakinan ya, saya ini dijaga oleh nenek saya, kakek saya, masih mengikuti saya. Ini ketahuilah, ini bukan kepercayaan dari Islam. Ini kepercayaan dari agama nenek moyang. Maka sifat Islam, tinggalkan sifat jahiliyah ini, dikembalikan pada Al-Quran. Al-Quran mengatakan ya, innaka la tusmi'ul mauta wa la tusmi'ud du'a. Ya, engkau tidak bisa membuat mendengar orang-orang yang mati itu. Ya, mereka sudah urusannya sudah selesai. Ketika mati mereka ada di alam barzah. Barzah itu artinya apa? Pembatas. Tidak bisa lagi dia ngurusi di dunia gitu. Nah, ini harus dirubah kepercayaannya, dan kepercayaan-kepercayaan seperti ini kembali kepada Al-Quran. Kalau tetap masih seperti itu, ya ini berarti sifat jahiliyah masih melekat, masih kuat aturan nenek moyangnya daripada aturan Al-Quran. Dan ini masih banyak. Lebih yakin pada aturan nenek moyang daripada aturan Al-Quran. Anak nangis saya, dikei apa? Dikei bawang ya, supaya penangkal ya dari jin setan. Bawang ini loh tidak bisa nangkal pada mudarat sendiri. Sampean ulek ajur ya gak bisa mengelak. Bagaimana dia bisa menangkal kejahatan gitu loh. Fungsinya bawang, fungsikan sesuai fungsinya. Apa fungsinya? Sebagai bumbu gitu. Bukan untuk penangkal bahaya dan lain sebagainya. Pun demikian, jangan sampai salah sampean terhadap daun bidara ya. Daun bidara jangan sampai ini awas, hati-hati dengan daun bidara. Ya enggak. Kita itu dalam rangka apa? Rasulullah memerintahkan daun bidara untuk itu. Mentaati Rasulullah saja, bukan ke daun bidaranya. Nah, ini harus hati-hati ya. Dan kita mendapati banyak seperti ini masih yang di masyarakat. Ya, Al-Qur'annya dikalahkan dengan aturan leluhurnya. Ini jahiliyah. Harusnya dibalik ya. Jadi aturan leluhur itu mengikuti aturan Al-Qur'an. Kalau nggak nyesuai ya ditinggalkan. Demikian pula para jamaah dimulakan Allah, tatkala Nabi Nuh mendakwakan kepada kaumnya untuk menyembahnya pada Allah Subhanahu wa taala, mengikuti aturan-aturan Allah, mereka kaumnya itu mengatakan, "Ma hadza illa basyarum mithlukum yuridu ayyatafaddala 'alaikum." Walau sya'allahu la anzala malaikatan ma sami'na bihadza fi abainal awwalin. Ma hadza basyara. Nabi Nuh dituduh ya, manusia ini, orang ini tidaklah apa mithlukum, kecuali sama dengan kalian. Yuridu ayyatafaddala 'alaikum, hanya ingin memperoleh kedudukan yang lebih unggul daripada kalian sehingga mengaku sebagai utusan Allah. Ini tuduhan orang-orang kafir. Ini podo ae asli ini. Dia ngaku-ngaku didustakan ini Nabi Nuh. Ya. Walau sya'allah, andaikan Allah itu berkehendak, la anzala malaikah. Ya, tentunya Allah akan menurunkan malaikat ya, yang menyampaikan langsung risalah Allah pada manusia. Ma sami'na bihadza fi abainal awwalin. Kami tidak pernah mendengar aturan ini dari nenek moyang kami. Loh, disesuaikan dengan nenek moyangnya. Ya. Jadi Nabi Nuh dilihat tidak menyesuaikan nenek moyangnya, Nabi Nuh didustakan. Ya. Berarti kalau kita tetap ini gak sesuai dengan nenek moyang kita, berarti ini seperti sifat jahiliyah. Ya. Dan di masyarakat kita masih banyak seperti itu. Ya. Upacara-upacara tradisional yang ini tidak menyesuaikan Al-Quran, justru orang yang mendakwakan untuk mengikuti Al-Quran itu. Ya. Orang yang namanya aturan ya manusia, mulai lahir sampai mati itu banyak sekali. Ya. Mulai meteng itu loh, ya, itu 5 wulan, 7 wulan, ya, entek ya, gak sempet suki, entek kayak bancaan, utang numpuk tambahan, ya hanya itu. Zaman itu sebenarnya itu bisa merasakan ya.
Saya punya saudara di Bali itu, banyak orang Bali yang masuk Islam itu karena pegel. Pegel apa? Pegel bacaan. Iya, karena ben wulan ono opo wae bacaan seperti itu sebenarnya. Dan Islam itu tidak memberatkan sebenarnya. Sama itu kalau ya mulai meteng itu tidak ada apapun. Ya tidak ada apapun. Ya 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 7 bulan tidak ada apapun ritual yang disyariatkan di dalam agama ini. Ya. Hanya apa suruh hati-hati, jaga lisan, jaga makanan, bapak ibunya, ya dibacakan Al-Quran, sering baca Al-Quran gitu. Ketika lahir baru ada, ya. Ada apa? Akikoh. Anehnya di masyarakat kita itu, yang benar-benar ini aturan Allah dan Rasulnya berupa akikoh nggak dilakoni, sing ini adat istiadat diurip-uripno. Jadi memang benar, ya Imam Malik itu pernah mengatakan tidaklah satu, ya aturan baru yang tidak pernah dibawa oleh Rasulullah dihidupkan pasti mematikan aturan Rasulullah yang lain. Ya. Tidaklah bid'ah, ini bahasanya, tidaklah bid'ah dihidupkan melainkan sunnah akan mati. Satu. Nah, sama lihat saja, ya. Justru akikoh ini yang benar-benar tuntunan Rasulullah tidak dihidup-hidupkan. Tapi biayanya sudah habis untuk apa? Untuk 5 bulanan, untuk 7 bulanan dan lain sebagainya. Misal itu lahiran. Ya. Hanya kepercayaan itu. Kemudian misalnya mau nikah siraman dengan apa? Dengan berkeyakinan air ini melonturkan dosa-dosanya. Ya, engko wayahe ketemu manten ngidek ndok. Ya. Dengan macam-macam lah. Kemudian kalau ada yang mati itu, saya pernah jumpai itu genteng dipecano, ya ini bentuk dan lain sebagainya. Ini adalah kepercayaan-kepercayaan sisa-sisa animisme dinamisme yang harus kita tinggalkan karena tidak menyesuaikan Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau ini kita pegang teguh, berarti tadi nanti setiap suku punya aturan sendiri. Ini berarti apa? Sifat jahiliyah yang kedua, pecah belah di dalam agama. Kalau setiap suku ini diperbolehkan kemudian aturan sendiri, ini nggak ketemu, ya fanatisme kesukuan lagi. Dan Islam itu menyatukan di dalam hidayah, dalam bersatu dalam berpegang teguh Al-Quran dan Sunnah. Hilang fanatisme kesukuan, mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Apa yang menyusahkan nenek moyang? Ya kita lestarikan. Misalnya, ya suku kita atau bangsa kita ini orang yang apa? Orang yang hormat pada yang lebih tua. Ya kita lestarikan. Orang yang punya unggah-ungguh sopan santun, ya itu kita lestarikan. Karena apa? Karena memang diperintah oleh Al-Quran. Ya kita itu dalam rangka apa? Mentaati Al-Qur'annya. Al-Qur'an itu memerintahkan misalnya, ya wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima. Jangan kamu mengatakan oh ya pada kedua orang tua, jangan membentak dan katakan kepada keduanya perkataan yang mulia, sopan santun, toto kromo. Ini kita lihat, oh iya, kita teruskan ini seperti itu. Nah, para jamaah dimulakan Allah, itulah keadaan kaum-kaum para nabi sebelum ya kita dulu sama mereka itu ya menjadikan nenek moyang sebagai ukuran kebenaran. Kalau yang dibawa para rasul itu ya bertentangan dengan nenek moyangnya, mereka tinggalkan dan mereka anggap batil. Kalau menyesuai itu mereka anggap benar ya. Ini salah, ini akidah jahiliyah. Kita harus balik. Ya, standar kita Al-Quran As-Sunnah. Kalau aturan nenek moyang ini sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka itu benar, kita lestarikan. Kalau tidak sesuai, maka kita tinggalkan. Ya. Orang-orang hatta orang-orang kafir Quraisy, ya, ketika Rasulullah SAW mendakwakan untuk mengikuti aturan Allah Subhanahu Wa Taala, untuk ya, menyembah hanya pada Allah Subhanahu Wa Taala, mereka mengatakan di dalam surat Shad ayat ke-7, ma sami'na bihadza fil millatil akhirati in hadza illa ikhtilaq. Ma sami'na bihadza, tidak pernah kami dengar ini, alladzi ja'a bi Muhammad, artinya tidak pernah kami mendengar apa yang dibawa oleh Muhammad ini fil millatil akhirah, pada agama terakhir. Artinya apa yang dilakukan oleh bapak mereka, ya nenek mereka, nenek moyang mereka. In hadza illa ikhtilaq.
Ya, ini merupakan kedustaan. Ya. Jadi lihat Nabi Muhammad didustakan hanya karena tidak sesuai dengan apa yang mereka dapati dari nenek moyang mereka, leluhur mereka. Orang kafir Quraisy pun demikian. Ya, apa Muhammad ini mengajak untuk menyembahnya satu Tuhan. Padahal dari dulu mulai biyen ya mbah-mbah ya segini. Ya, dari dulu mbah-mbah ini ya membiarkan patung-patung kita sembah dan sebagainya. Kok nganeh-nganehi arek-arek anyar iki? Nah, seperti itu, banyak seperti itu. Mereka mensifati apa yang dibawa oleh Rasul dengan sifat kedustaan karena menyelisih apa yang mereka dapati dari nenek moyang. Ya. Kenapa? Ya tadi karena menyelisih nenek moyang, yakni mereka mendapati nenek moyang mereka beribadah pada wasan-wasan, pada berhala-berhala. Walam yarji'u ila dini abihim Ibrahim wa Ismail. Orang kafir Quraisy tidak mau kembali kepada agama bapak mereka. Kalau seharusnya nenek moyang, sekali lagi nenek moyang yang tahu ilmu agama, yakni Ibrahim dan Ismail bagi orang-orang Arab. Ya. Farraja'u ila ma kana alaihi abahum qariban. Akan tetapi mereka kembali ya kepada bapak-bapak mereka yang terdekat, ya kakek mereka dulu seperti itu, ya. Padahal di Mekah, ya ketika itu sudah berubah dari syariat agama, orang-orang kafir Quraisy sudah jauh, ya, dan mereka melestarikan sunnah-sunnah kekafiran, sunnah-sunnah kejahilian, ya, dan mereka berhujjah dengan apa yang mereka dapati dari nenek moyang mereka. Wal wajib 'alal uqala ay yanzuru ma ma'ar rusul. Maka wajib bagi orang yang berakal itu melihat apa yang dibawa oleh para rasul. Ya. Wa yuqarinu bainahu wa baina ma ala abaihim. Terus membandingkan antara apa yang dibawa Rasul dengan apa yang ya menjadi aturan bapak-bapak mereka, nenek moyang mereka. Untuk apa ini? Untuk memperjelas bagi mereka mana yang hak, mana yang batil. Endi sing bener, endi sing salah. Jenengan kalau berakal harusnya apa? Membandingkan teks Al-Qur'an, hadis, kemudian dengan aturan yang ada di leluhur, adat istiadat, ya, dilihat untuk bisa menilai mana yang benar, mana yang salah. Ini harusnya. Kalau ini menyesuai Al-Quran, As-Sunnah, maka lanjutkan. Kalau tidak menyesuai, maka tinggalkan. Ini orang yang berakal berarti. Amma ilaqul bab ala anfusihim yaquluna ma naqbalu illa ma alaihi abauna wa la naqbalu ma yukhalifu fa hadza laysa min sya'nil uqala fadlan ala alladziina yuriduna an-najah li anfusihim. Adapun orang yang menutup ya masukan ya wis pokoke ya pokoke aku gelem sing nyesuai leluhur, pokoke sing menyelisihi leluhur aku nggak gelem ya. Maka ini bukan ya, perilaku orang yang berakal ya. Orang berakal menginginkan keselamatan dirinya sendiri. Ini menjerumuskan dirinya sendiri pada kebinasaan kalau seperti ini. Kalau sudah pokoknya ya apa yang aku dapati dari leluhur yaitu ya. Demikian pula kalau kita lihat para penyembah-penyembah kubur, kalau mereka dikatakan ya sudah jauhi ya menyembah kuburan itu ya, bukan tempat ibadah kuburan itu, sholat ngaji itu di masjid ya, tinggalkan itu. Apa yang mereka katakan? Loh, mulai biyen ya wis kene ya ngono, wis aja nganeh-nganehi, aja nyelisi ya. Demikian, seperti itulah kejadiannya, kenyataan di masyarakat kita. Padahal kalau kita kembalikan pada teks Al-Quran, pada tuntunan Al-Quran dan hadis, banyak yang melarang mereka untuk menyembah-menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Sebagaimana pesan Rasulullah SAW, diantaranya 5 hari sebelum wafat, beliau melarang menjadikan kuburan-kuburan beliau ya itu sebagai wasan yu'bad,
ya berhala yang disembah. La taj'alu ya qabri masajid. Jangan jadikan kuburanku itu sebagai masjid. Ya. Kamu itu lebih semangat. Kita lihat orang-orang seperti itu lebih semangat ibadahnya di kuburan daripada ke masjidnya. Maka jenengan kalau berakal ya jadi kita gunakan fair play. Ayo kita fair berpikir. Apakah tindakan seperti ini sesuai dengan Al-Quran apa sunnah? Apa tidak menyesuai? Kalau jenengan yang jenengan buat hanya wis aja dianu iku Wahabi, ya selesai Anda bandingkan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, sudahlah. Hilangkan Anda misalnya kelompok-kelompok dulu, sudah. Apakah tindakan seperti ini ya menyesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya? Ya, jenengan buka larangan-larangan untuk itu. Kalau jenengan ingin selamat, toh kita sendiri yang bertanggung jawab atas hal demikian. Ya. Bukan kita melarang ziarah kubur, bukan. Ziarah kubur itu sudah diperbolehkan lagi oleh Rasulullah. Ya, tatkala akidahnya kuat, umat muslim sudah diperbolehkan lagi. Tujuannya dua di antara. Satu, mengingat mati. Yang dua, mendoakan si mayit. Itu ziarah kubur. Memang ziarah kubur itu mengingatkan kita mati. Ya, nanti kita akan kembali seperti itu. Nanti kita akan mempunyai rumah yang seperti orang yang kita ziarahi. Yang kedua, kita mendoakan. Ya, karena tidak ada yang maksum. Ya, kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang lain itu ya punya dosa, masih dimohonkan ampun. Sekarang orang ziarah kubur tujuannya dua juga. Satu, rekreasi. Bahasanya itu wisata religi. Dua, apa? Mendoa, berdoa pada si ahli kubur. Nauzubillah min dzalik. Ini kenyataan loh, memang ada. Walaupun tidak semuanya, sebagian besar gitu ya. Tidak semuanya orang yang ziarah kubur yang itu. Sampai tanya saja. Mereka niatannya adalah punya niatan-niatan tertentu. Ada yang supaya dagangannya dilancarkan, ada yang bawa lemahnya pulang. Ya di sahur-sahur nonantu kuning, kok cek akeh sing tuku dan sebagainya. Itu seperti itu. Ya. Maka ini semuanya hujahnya orang ahlu jahiliyah. Para jamaah dimulakan oleh Allah, standar kebenaran bukan atas yang dibawa manusia itu, tetapi apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena manusia, mbah-mbah kita itu bisa salah, bisa benar. Ya, akan tetapi apa yang dibawa oleh Rasul mesti benar. Ya, dan wajib kita ikuti. Ya. Dan Allah Subhanahu Wa Taala tidak mewakilkan risalahnya kepada nenek moyang kita, tetapi Allah mengutus para Rasul. Yang itu untuk apa? Untuk membenahi, membimbing manusia. Kita diciptakan di dunia ini tidak dibiarkan oleh Allah, tetapi Allah mengutus Rasulnya untuk ditaati. Ya, siapa yang taat masuk surga. Ya, siapa yang maksiat pada Rasul ya masuk neraka. Maka ikutilah aturan-aturan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan ditimbulkan apa? Semangat kesukuan sehingga membenci Arab nanti. Kalau membenci Arab, efeknya membenci Al-Quran karena tulisan. Itu memang tujuannya seperti itu kok. Tujuannya itu nanti tidak membuat percaya pada Rasulullah karena orang Arab, ya. Tidak membuat percaya pada Al-Quran karena tulisannya Arab. Yang diagung-agungkan adalah fanatisme kesukuan. Memang tujuannya untuk memisahkan kita dari agama kita. Dan ini adalah cara-cara orang-orang yang membenci Islam untuk menjauhkan kita dari agama kita. Ya, bahaya seperti itu. Sekarang kita dapati apa? No hijab day, ya, hari tidak berhijab. Ya, ini diadakan oleh lucu Hijrah Indonesia, ya, jadi Yayasan Hijrah Indonesia. Ini diwajibkan, diharapkan wanita-wanita pada no hijab day ini untuk menggunakan apa? Pakaian-pakaian adat yang tidak berhijab itu. Nah, kalau seperti ini, kita ada seruan seperti ini, kemudian orang yang berakal dibandingkan dengan seruan Allah. Allah menyerukan pada orang-orang mukminah, ya, wanita-wanita muslimah mukminah
untuk menjulurkan jilbabnya sampai ke dadanya, sampai ke seluruh tubuhnya. Terus ada komunitas menyerukan untuk membuka hijabnya pada satu hari dan berpegang pada pakaian-pakaian tradisional. Ya, mana yang jenengan ikuti? Kalau jenengan ikuti yang menyerukan buka jilbab, maka sifat jahiliyah. Ya, kalau jenengan ikuti perintah Allah dari Al-Quran, maka Anda sifat orang-orang Muslim. Gitu. Dan ini banyak sekarang upaya untuk ya mendistorsi, ya mengurangi ya keimanan orang Muslim terhadap Al-Quran, As-Sunnah, terhadap aturan Islam. Dan ini mulai zaman Belanda. Museum-museum di Belanda, Leiden itu banyak foto-foto orang dahulu kita yang sudah berhijab, banyak. Tapi ini tidak diflorkan, tidak ditampilkan di masyarakat kita. Ya, banyak sebenarnya wanita ini. Ini apa? Sekali lagi ini adalah untuk ya, menjauhkan kita dari agama kita. Ini by design. Ya. Dimunculkanlah toko-toko perempuan yang ini tidak ya mengenal agama. Ya sedangkan banyak pejuang-pejuang muslimah kita itu yang sudah berhijab, berpegang teguh melawan Belanda. Sampai sekarang ya London Dasi Ireng meneruskan propaganda seperti ini. Maka kita harus ya waspada terhadap mereka. Yakinlah setiap para pembawa pemikir-pemikir penjajah-penjajah itu, mereka tidak menginginkan kebaikan kepada bangsa kita. Mereka adalah penerus-penerus penjajah ya. Walaupun sekali lagi dibungkusnya dengan nama lain, liberalisme, dibungkusnya dengan Islam ya Nusantara misalnya, isinya liberal, isinya membolehkan segala hal ya, isinya kejawen. Nggak mungkin mereka langsung mengatakan apa, kami Islam liberal. Nggak laku, nggak laku, nggak laku. Terbuka kedok mereka. Demikian pula orang-orang sufi. Orang-orang sufi itu punya thariqat. Thariqat yang mengatakan mereka itu bisa makrifat, melihat langsung pada Allah, tidak memerlukan Rasul. Rasul itu apa? Rasul itu bagi orang awam tingkatannya. Mereka orang-orang khusus ya. Mereka mengatakan, kalian wahai Ahlussunnah wal Jamaah, kalian itu berhujjah membangun agama kalian dari orang-orang mati. Artinya apa? Kita itu kan berdasarkan sanad, mereka sudah wafat semuanya. Kalau kami itu berhujjah dengan zat yang tidak mati, hidup selamanya, langsung na Allah kami itu ya, bisa makrifat ya. Kamu masih tingkatannya syariat ya. Sholat gerak-gerakan syariat kamu itu. Poso gak mangan syariat ya kamu itu ya. Ya, tingkatan berikutnya hakikat ya, ya. Apa isinya? Oh, orang sholat itu artinya orang yang ya tidak melakukan kekejian ya. Inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Ya, sholat itu ya mencegah dari fahsya, kekejian, perbuatan keji, wal munkar, dan perbuatan munkar. Ketika orang baik itu sejatinya itu sholat ya. Puasa itu ya hakikat ini, hakikatnya itu adalah menahan ya emosi, menahan. Kalau orang ini sudah menahan, sabar, itu hakikatnya puasa. Nggak perlu puasa seperti Ramadan, nggak perlu. Itu tingkatan orang awam ya. Kalau sudah hakikat setiap hari seperti ini, sampean itu bisa meningkat ke makrifat ya, makrifat ya, sampai kasyaf, bisa melihat Allah langsung. Makrifat ini mengenal Allah langsung ya. Kemudian ya wihdatul wujud ya, menyatu dengan Allah ya. Makanya kita kenal Syekh Siti Jenar itu waktu di sidang sama Wali Songo itu kan, panggil Syekh Siti Jenar, tidak ada, yang ada Allah. Ya kalau gitu panggil Allah, tidak ada, yang ada Syekh Siti Jenar. Kalau gitu panggil Allah dan Syekh Siti Jenar ya, itu kan seperti itu. Itu wihdatul wujud ya. Manunggaling kawula Gusti ya. Kawula itu sudah menjadi satu dengan Allah. Kalau sudah makrifat sama, tidak perlu sudah ya. Mari aku sholat di Mekah, mari. Sudah selesai, nggak perlu seperti zaman. Tapi ya nakalan nih, sholat bisa dibatin, mangan boh batin enggak, nakalan kan. Mari aku mari mangan. Nggak tahu orang-orang tingkatan seperti itu nggak tahu dibatin pisan mangani, nakalan. Nah ini bukan dari Islam. Tingkatan di Islam yang disebutkan di hadis sahih,
hadis nomor 2 Arba'in Nawawi apa? Islam, iman, ihsan. Ya, bukan syariat, hakikat, makrifat, bukan. Itu adalah aliran kepercayaan dari Irak, kemudian akulturasi dimasukkan unsur-unsur Islam, bukan dari Islam, sufisme. Ya, justru orang-orang yang nggak kenal ini belajar supaya jadi sufi. Ya, makanya ada Rawawidho, orang bodoh, ya dia bencong, ya, kemudian pakai pakaian Buddha. Dia menghina orang-orang ahli Quran, ahli hadis, ya, karena mereka tidak pernah belajar sufi katanya. Dan ini penuh tepuk tangan semuanya, ya karena seperti itu. Ya, jangan hanya mengartikan dengan anu dan sebagainya. Ya, ayo wis kita semuanya berhujah masing-masing sudah. Ya, nanti Allah memutusi kita. Silahkan Anda mengucapkan seenaknya seperti itu. Oh, Rasulullah saja yang maksum itu masih bengkak kakinya untuk sholat tahajud. Ya, berarti apa? Sampean menghina Rasul itu orang awam berarti. Masih tingkatan syariat. Sampai wafatnya Rasulullah itu masih sholat. Ya, sakit itu berusaha untuk tetap datang. Sampean seger waras mengatakan nggak perlu sholat, sudah tingkatannya makrifat, sudah hakikat dan sebagainya. Oh, Rasulullah sampai wafatnya itu sholat, orang yang maksum. Jadi itu sama dengan menghina Rasulullah SAW, orang awam. Ya. Kalau masih syariat poso itu diartikan dengan ya seperti itulah. Dan ini juga akidah jahiliyah. Maka para jamaah dimulakan Allah, sekali lagi marilah kita beragama ini atas lisannya Rasulullah, atas bimbingan Rasulullah. Apa-apa yang kita dapati itu dari Rasulullah kita ambil. Apa-apa yang tidak didapati ya kita buang. Itu saja. Kita itu tinggal manut, nurut, selamat. Ya, nurut, selamat. Makanya Rasulullah itu mengatakan tadi, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Semua umatku itu masuk surga kecuali dia enggak gelem. Ya. Sahabat bertanya, qalu wa man ya'ba ya Rasulullah? Siapa yang tidak gelem mlebu surga itu ya Rasulullah? Man ata'ani dakhalal jannah. Siapa sing nurut nang aku, ya, taat padaku, ya, mlebu surga. Wa man asani, siapa yang maksiat padaku, tidak gelem nurut, ya, maka faqad aba. Dialah yang tidak mau masuk surga. Ya, ini para jamaah dimulakan Allah. Kalau misalnya jenengan tidak cocok dengan ucapan saya ini, maka sing bener apa? Jenengan buat kajian, jenengan argumentasi. Ya, bukan dilereni, bukan dianu. Ini cara apa ini? Bukan cara yang orang yang intelek. Orang intelek itu orang nulis buku dibantah dengan nulis buku. Ya. Orang ceramah, ya dibantah dengan ceramah. Tunjukkan Anda dalil-dalilnya, tunjukkan. Pasti kita akan cerna, pasti. Ya. Kenapa? Kita itu orang-orang yang berusaha menggunakan akal kita untuk mencerna kebenaran. Allah menganugerahi kita akal, hati, nurani untuk mencerna kebenaran. Kalau sudah wis pokoke, ini bukan sifatnya orang yang berakal. Ya, demikian. Wallahu ta'ala alam. Baik, ada yang ditanyakan sebelum kita akhiri? Ya, jadi itu ya kita wajib meninggalkan sifat-sifat jahiliyah seperti ini, yakni berhujjah yang paling tinggi, menjadikan standar kebenaran leluhurnya, tetapi sebaliknya kita menjadikan standar kebenaran adalah aturan Allah dan Rasulnya melalui kitabullah wa sunnati Rasul. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menghindarkan kita dari berbagai macam racun pemikiran dan syubhat dan menjadikan kita istiqomah di jalan sunnah, istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mewafatkan kita semuanya ini dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.